Setiap karakter mewakili satu suku kata atau konsep tertentu, bukan huruf per huruf kayak alfabet. Jadi nggak ada huruf dasar seperti A, B, C, dan seterusnya yang bisa kamu rangkai jadi kata. Setiap karakter Mandarin itu berdiri sendiri dan punya arti tertentu. Makanya jumlah karakternya banyak banget. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, kamu cuma perlu menguasai beberapa ribu karakter aja untuk bisa lancar. Tapi jangan khawatir, dengan pinyin dan latihan bertahap, kamu bisa kok pelan-pelan mengenal karakter-karakter yang paling umum dulu. Semangat terus belajar. Tes, tes. Halo, kedengeran suaranya? Tes, halo. Aman, Kak. Oke, hai. Selamat pagi semuanya. Halo, Faizi, Faiza, Balkis, sama Reja. Hai. Ntar ya, kada coba absen dahulu. Udah pada sarapan belum ya? Udah. Oke, sip. Yang belum sarapan boleh diambil cemilannya sambil dimakan supaya tidak terlalu lapar dan kita akan mulai saja ya untuk kelasnya sebentar. Hmm, berarti siapa yang belum join ya? Belum join itu ada Rifda belum, kemudian Balkis sudah, Faizi sudah, Galang izin, Giana belum, Faiza sudah, Jazlan belum, Daryl belum, Reza sudah, Ernest belum. Oke, kita akan mulai saja ya. Jadi selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Nah, Faiza kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, sip. Kita akan mulai aja. Baik Kak, Balkis juga, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran Python Pro kita. Jadi melanjutkan lagi dari yang pekan lalu ya. Kalau ada apa? Nah, jadi kita akan melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Ada yang masih ingat gak pekan lalu itu kita belajar apa? Minggu lalu itu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Hai Giana, selamat pagi. Minggu lalu belajar apa? Yo, pemfilteran data, betul ya. Minggu lalu itu kita belajar pemfilteran data sama pengelompokan data. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru yaitu pembersihan data sama feature engineering. Ya, nah pembersihan data berarti kalau sesuatu butuh dibersihkan, artinya ada yang kotor. Ya, nah menurut kalian data yang kotor itu maksudnya gimana?
Ada yang bisa jelasin maksud dari data yang kotor? Anomali. Udah lama banget gak ngedenger kata anomali karena TikToknya udah berubah. Ada lagi yang lain? Coba bentar. Data yang nggak akurat atau kayak nggak lengkap gitu, betul, yes ya. Jadi yang namanya data kotor itu datanya anomali, nggak akurat atau nggak lengkap. Nah, betul, semuanya betul. Jadi kita perlu ngelakuin pembersihan data. Ya, misal kalau ada data yang nggak lengkap atau data yang nggak akurat kan berarti misalnya kita tahu nih, oh kalau misalnya kita jualan apa jus buah gitu ya, kita jualan jus buah, ternyata yang paling laku gitu ya jus buah di bus misalnya yang jualan jus itu ternyata adalah buah-buah yang agak asam, misalnya digabungin nanas sama jeruk gitu. Nah, padahal datanya itu ternyata yang laku adalah jus yang manis. Nah, itu kan berarti ada kesalahan data tuh, ya. Padahal kita udah mau coba jual apa jualan jus-jus yang agak asam, nanas sama jeruk, tapi ternyata yang laku itu yang manis. Nah, berarti kan jadinya rugi. Ya, jadi data yang kotor ini merugikan juga ya karena kan keputusannya itu kita berasal dari datanya itu sendiri. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba melakukan pembersihan data supaya datanya itu tidak menggiring kita ya ke arah yang salah ya. Nah, jadi alat pembersih data itu maksudnya mengidentifikasi sama memperbaiki kesalahan. Ya, jadi betul datanya anomali. Contoh, kalian punya kolom installs gitu ya. Kalian punya kolom installs di sini. Nih. Nah, ternyata kolom install itu tipe datanya adalah objek. Berarti kita perlu rubah nih. Terus ada juga datanya yang nilainya kosong, alias ada data yang hilang. Kolom rating ini 9.300 berarti kalau semuanya ada 10.000 terus yang ada datanya cuma 9.000, nah berarti ada hampir 1.000 ya yang hilang gitu. Itu berarti kita perlu perbaiki ya. Caranya gimana untuk memperbaiki nilai kosong ini? Caranya kita pertama identifikasi dulu mana yang termasuk ke dalam baris yang kosong atau data yang hilang. Nah, berarti kalian tinggal pakai isnul, terus nanti kita tinggal tarik aja si data-data kolom yang kosongnya tersebut ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah isnul gitu ya, tinggal diambil aja misalnya mau kolom rating doang yang eh, dicek gitu yang kosongnya mana, nanti dapat semua kolom rating yang nilainya kosong ya. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Kita udah tahu nih, oh data yang kosong itu udah kelihatan. Nah, kita bisa langkah pertama mengisi data yang kosong tersebut menggunakan Filna. Filna itu jadi alat untuk masukin data yang baru gitu. Misal kalian pengen masukin data yang baru -1 ke dalam kolom rating yang kosong. Ya udah, jadi nanti semua data yang kosong itu nilainya jadi -1. Nah, sekarang udah nggak ada lagi data yang kosong. Ya, kalau misalnya pengen dihapus aja bisa nggak bisa. Jadi misalnya kalau mau dihapus juga boleh. Halo Jaswan sama Arna, selamat pagi. Bisa pakai yang namanya drop. Nah, drop. Nah ini nanti setiap baris data yang ada itu akan dihilangkan atau dihapus. Gitu ya. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan perubahan tipe data. Jadi supaya apa? Kan misalnya kita pengen tahu, oh rata-rata jumlah aplikasi itu berapa sih? Nah, kita berarti bisa rubah dulu kolomnya tersebut ke dalam angka. Karena kalau nggak dirubah, dalam teks itu jadi nggak bisa. Error ya, rata-rata teks itu.
Nah, jadi nanti kita menggunakan yang namanya apply. Kita tinggal bikin aja reviews, itu kita apply menggunakan fungsi integer. Setiap barisnya nanti jadi berubah integer, ya. Nah, nanti tipe datanya pun udah berubah nih. Yang asalnya objek jadi int64, ya. Berikutnya adalah yang teks-teks kayak gini nih, size, install, price, itu kan ada million plus dollar sign. Nah, itu perlu dihilangkan. Caranya pakai slicing, ya. Jadi nanti kalian bisa pakai yang namanya slicing. Kalian tinggal contohnya mau mengambil atau menghapus dollar sign-nya. Dollar sign itu kan berarti indeks ke 0. Berarti kita mulai ambil dari indeks pertamanya. Nah, nanti dapat angkanya doang. Gitu. Ya. Nah, nanti tinggal buat sebuah fungsi make price, tinggal kita gabungkan lagi dengan apply. Oh, udah deh, ya. Nanti dia berubah jadi float 64. Dan begitu juga dengan yang size sama yang install ya. Kita bisa menggunakan yang namanya replace untuk menghilangkan si karakternya. Oke? Ada pertanyaan dulu yang pembersihan data ini? Belum ya? Kalau belum ada, kita lanjutin lagi. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya feature engineering. Feature engineering, coba menurut kalian itu apa? Namanya keren banget ya. Coba ada yang bisa nebak kira-kira feature engineering itu apa? Ya, ada yang bisa nebak apa itu feature engineering? Ngebuat suatu fitur, I don't know, ngubah data yang masih basic atau biasa, ya jadi yang lebih relevan. Proses mengubah data minta jadi fitur yang relevan. Ah, betul. Yes, 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 pintar ya. Jadi sebenarnya yang namanya engineering berarti itu adalah membuat. Kalau feature itu adalah kolom ya. Jadi betul. Bahasa sederhananya itu kita ngebuat kolom baru. Misal kalian punya kolom tanggal lahir. Kan biasanya suka ada promo-promo ulang tahun gitu ya. Nah, tapi yang kalian punya itu cuma tanggal lahir doang. Kita bisa ngebuat sebuah kolom baru dengan cara ngebikin kolom umur. Ada yang tahu gimana caranya kolom umur dibuat dari kolom tanggal lahir? Kira-kira gimana cara buatnya dari kolom tanggal lahir? Yo, ada yang bisa nebak? Dari kolom tanggal lahir, kita pengen ngebikin kolom umur.
Belum tahu Kak. Nah, jadi kalian berarti bisa ya, misalnya kalian punya kolom tanggal lahir, terus pengen dapetin umur, berarti tinggal kita kurangi ya tanggal yang sekarang dengan tanggal lahirnya. Kan umur kita itu sesuai dengan tanggal sekarang kan ya. Misal kalau kita umurnya atau tanggal lahirnya itu tahun 2005 gitu ya. 2005 sekarang tahun 2025. Nah, ya udah berarti umurnya 20 tahun gitu. Ya, sesederhana itu ya. Jadi dengan feature engineering kita tinggal ngebikin kolom baru. Contoh yang lebih gampang, kalian bisa ngebikin kolom profit kalau ada install sama ada kolom price. Jadi nanti aplikasi itu keuntungannya dari jumlah install sama jumlah apa biaya satu aplikasi install ya. Nah, jadi nanti profitnya tinggal kalian kali aja ada berapa orang yang install dikali dengan harga aplikasi tersebut. Jadi dapatlah kolom profit ya, gitu. Nah, bisa juga dengan cara untuk kolom genre ini. Contoh dari genre ini kalian lihat, oh ini ada titik koma Kak, dipisahin ada art and design sama ada pretend play. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya split. Jadi dengan split yang di string waktu kalian pernah belajar, itu kita tinggal pisahkan ya. Jadi nanti ada art and design sama pretend play dengan tipe data list. Nah, nanti dari situ kita akan membuat sebuah fungsi apply untuk bikin kolom-kolom baru. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu tentang em, data cleaning sama feature engineering. Kalau nggak ada pertanyaan, yuk dibuka VS Code-nya ya. Kita kerjain latihannya di VS Code. Nah, kalian ke kursus, lalu dibuka yang di nomor em, 9-nya ya, pembersihan data dan feature engineering. Kemudian kalian buka yang nomor 1 dahulu. Mbak, 2 menit ya, dibuka dulu silakan. Coba buka dulu VS Code-nya.
Nah, sudah dibuka ya. Sip. Kalau sudah dibuka, boleh minta tolong dibacain dulu ya untuk soal yang pertama sama Ernest ya. Ernest tolong bacain yang gunakan sampai tugas ini. Dinyalakan mikrofonnya Ernest. Gunakan metode PANDAS untuk mendapatkan informasi tentang kumpulan data. Perhatian, pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store. Menggunakan metode pengelompokan PANDAS, gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, thank you ya Ernest. Nah, jadi kita akan membuat ya beberapa pembersihan data ya. Sorry, ini betul nggak? Iya betul. Kita akan melakukan pembersihan data untuk Google App Reviews lagi ya. Jadi nanti kalian akan coba review dengan analisis kategori kumpulan data, terus peringkat aplikasi, sama ubah tipe data ukuran aplikasi ya. Nah, kita akan coba ya buat untuk yang pertama berarti apa dulu yang kita perlu lakukan? Untuk langkah pertamanya adalah kategori kumpulan nih. Kita pengen lihat mana sih yang perlu dibersihin ya. Jadi kita tinggal analisis dulu menggunakan info ya. Kalian bisa menggunakan yang namanya info. Nah, nanti kalau misalnya kalian play, nih dapat ya infonya nih. Nah, ini kan ada beberapa kolom yang aneh nih. Misalnya ini nih, kolom rating 9.300 berarti ada yang hilang. Terus ada install juga objek, price jadi objek juga. Nah, berarti kita perlu bersihin hal-hal tersebut. Ya, kita rating dulu ya. Jadi kalau rating, kita tinggal dapetin dulu jumlah baris yang kosongnya ada berapa dengan isno, lalu tinggal didapetin line-nya. Dan dengan nilai tersebut, ya, kita bisa play dulu. Nah, kita bisa play dulu ya. Nah, kan kita dapat nih, oh ada 1.400 baris yang kosong. Nah, berarti kita Filna aja. Ya, jadi nanti kalian akan Filna untuk si kolom-kolom rating tersebut. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal dapetin yang berikutnya yaitu untuk peringkat aplikasi. Ya, peringkat aplikasi berarti kita mau lihat dia berdasarkan si ukuran size-nya ya. Oh, sorry, sorry. Yang peringkat aplikasi yang rating maksudnya ya. Yang rating udah kita kerjain. Nah, baru nih ukuran aplikasi yang size. Nah, yang size kita bisa menggunakan value counts. Jadi nanti kalian tinggal hitung mana nih yang nyeleneh di dalam kolom size. Nih, kan ada very sweet device nih. 1.600 baris data. Kita harus rubah itu juga ya. Jadi nanti kita tinggal gunakan aja sebuah fungsi untuk set size. Sama kan ada M sama K tuh. Kita tinggal rubah ya. M-nya itu dihapus, yang K-nya juga dihapus, dan dibagi 1024, kemudian sisanya -1. Ya. Nah, terus kalau ditanya ukuran maksimum aplikasi dari kategori tools itu apa? Kalian tinggal dapetin pakai kategori tools size yang max ya. Ya. Nah, untuk bonus, bonus ini berarti kalian bisa dapetin saat install ya. Ini untuk aplikasi installnya ada berapa, kita rubah, dan tinggal dilakukan pivot table ya, untuk dapetin angkanya. Gitu. Nah, terakhir yang bonus berikutnya adalah yang tipe. Jadi kalau yang tipe itu kalian tinggal cek lagi ya, yang isnulnya ada yang di mana aja. Dan kalau misalnya ada isnul, kita tinggal masukin data kosong tersebut dengan tipe yang free. Lalu info deh terakhir. Ya, kayak gini ya. Jadi keseluruhan untuk baris kodenya seperti ini. Supaya nggak terlalu panjang. Nah, coba dibuat ya. Seperti ini. Nanti hasilnya muncul di terminal ya. Tuh. Oke, seperti biasa nanti kita pindah-pindahin jawabannya ke Algonova.
Ya coba dibuat dulu ya. Yang sudah tolong ketik angka satu di chat Zoom ya. Reja cepet banget. Halo Daryl. Oh, Giana juga udah. Beuh, Bagas juga udah.
Udah ya, udah jalan ya. Nah, kalau sudah jalan, sip, boleh langsung di play. Nanti muncul di terminalnya. Nah, nanti kalian tinggal buat aja untuk berikutnya adalah nanti perbesar aja, kemudian di checklist dan di submit ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, boleh minta tolong dibacain dulu soalnya sama siapa? Daryl ya. Coba Daryl tolong bacain yang warna biru ini. Nih ya, Tentukan tolong dibacain. jenis bentar. Pe- Pekerjaan ini menyediakan dua jenis kolom, kolom dengan data yang sudah dibersihkan dan kolom dengan data yang tidak disikat. Jika kolom dihapus, tulis di sebelahnya ya. Jika kolom tidak dihapus, tulis tidak. Oke, thank you Daryl ya. Nah, jadi ini ngasih tahu aja yang mana yang perlu dibersihkan ya. Maksudnya dihapus itu dibersihkan ya. Nah, kita lihat dari info yang pertama. Info yang pertama kan berarti rating tuh ya. Nah, rating kan ini ada yang kosong, berarti dia dia adalah tidak. Ya, dia adalah tidak. Terus kalau reviews itu dia adalah ya. Nah, jika kolom dihapus, tapi kan gak ada yang dihapus. Ti- Oh iya betul betul. Mana yang perlu dibersihkan, mana yang perlu, mana yang enggak ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia perlu dibersihkan, dijawabnya tidak. Ya, tapi kalau misalnya nggak perlu dibersihkan, jawabnya iya. Alias sudah bersih gitu ya. Jadi dihapus ini ngasih tahu udah bersih atau enggak. Ya berarti rating itu belum bersih. Ya, kolom rating itu belum bersih karena ada data yang kosong. Kemudian kalau reviews dia udah bersih ya. Reviews sudah bersih, udah aman. Kemudian yang tipe tadi kan kita ada ngebersihin juga ya yang tipe. Jadi dia nggak bersih, kotor dan seterusnya. Ya, jadi ini maksudnya bersih dan nggak bersih ya. Oke, coba silakan dijawab dahulu. Udah pertanyaan dulu yang ini. Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, gunakan coba minta tolong dibacain sama Faizi. Gunakan data yang berhasil Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan kode DVS Code. Berapa banyak aplikasi yang ada dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat rating none? Oke, thank you ya. Nah, ini tinggal kalian ambil aja ya, data 1474-nya pindahin ke sini. Kita yang nomor 2. Thank you ya. Nomor 3. Thank you Faizi. Nomor 4 berikutnya.
Nah, ini yang size. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja dari yang kolom size. Nah, yang terakhir itu kan yang paling banyak varies with device. Ini kalian tinggal translate. Kemudian jumlah nilainya ada 1695. Dan untuk size aplikasi yang tertinggi itu adalah 99 ya. Nih, tinggal dipindahin lagi. Oke, coba. Sudah berhasil ya semua sampai nomor 4 ya. Sip. Kalau sudah, kita lanjutin yang bonus ini kita bisa lewatin dulu ya. Kita mau kerjain yang nomor 2 untuk feature engineering. Kalian tinggal klik tombol kembali, lalu buka yang nomor 2-nya ya. Nah, kita akan coba praktekin tentang feature engineering ya. Data cleaning udah kita lakukan. Untuk yang nomor ini, boleh minta tolong dibacain sama Giana ya. Yang warna birunya silakan. Gunakan metode pandas untuk mendapatkan informasi tentang kumpulan data. Perhatian, pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode pengumpulan pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, thank you ya Giana. Nah, berarti kita mau coba melakukan analisis lebih lanjut. Dengan analisis lebih lanjut berarti artinya kalian akan membuat kolom yang baru, gitu ya. Nah, untuk langkah pertama kita akan kerjain dulu ya. Ini kan sebenarnya kalian bisa membuat kode yang sama ya untuk yang sebelumnya. Kalian tinggal ambil lagi yang pembersihan datanya atau mau langsung dibuat kembali juga boleh ya. Jadi kita bersihin dulu untuk kolom rating, size, sama install. Karena nanti kita akan buat perkalian dari kedua kolom tersebut. Nah, perkaliannya seperti apa? Perkaliannya kalian bikin juga dengan si make price ini. Ya, dirubah juga. Oke. Nah, baru deh. Dari sini kita bisa ngebuat untuk analisis biaya aplikasi. Ya, jadi biaya aplikasi adalah kolom profit. Itu sama dengan install kali price. Ya. Nah, nanti kita tinggal lihat mana yang tipe aplikasi yang paling mahal. Oke. Nanti tinggal didapetin lagi menggunakan paid profit max. Dan untuk yang bonus, yang genre, ya, itu kita pakai yang namanya split. Ya, kalian split. Dan nanti tinggal kita ambil aja number of genre-nya ada berapa ya, paling banyak. Habis itu kita kelompokin deh. Ya, kelompokin untuk apa? Kita kelompokin untuk per musimnya. Nah, musimnya itu kita kelompokin based on winter, spring, summer, sama autumn. Oke, dan nanti tinggal kita hitung jumlah aplikasi di setiap seasonnya dengan value counts. Ya, jadi nanti keseluruhan kodenya seperti ini ya. Kalian buat dulu untuk set size ya, kemudian set install, habis itu ada tipe, dan kita buat untuk profit sama genre-nya ya. Nah, coba dibuat dahulu ya. Ini ke data cleaning sama feature engineering-nya yang di profit. Coba dibuat dahulu.
Yang sudah ketik angka 2 ya.
Kalau outputnya gimana yang benar? Belum. Kalau yang sini masih belum beres ya. Ini udah beres kan? Nah, kalau misalnya sampai situ, hasilnya itu masih seperti ini nih. Belum ada apa-apa ya, karena belum kita print ya. Dia paling cuma dapat satu doang printnya yang nih, yang profit paling maksimum yaitu 699 ya. Nah, kalau udah, kita lanjutin lagi untuk di bagian berikutnya ya. Udah kan ya? Berikutnya ini baru number of genres. Nah, nanti dari sini baru muncul yang berikutnya ya. Jadi ada 699, 2 sama tipe-tipe dari setiap musimnya ada berapa aplikasi. Ya, coba dibuat dahulu. Karena di sini kamar mandi bentar ya.
Oh, kok aku tanya cuma winter ya? Kamu udah split belum? Date titik split. Lihatnya yang last updated coba. Yang lain kalau udah ketik angka 3 ya. Coba sama nggak? Ada yang beda juga nggak? Aku ya error gimana kak? Wah, aku sama kak. Kemana coba share screen? Ya, yang beda di share screen. Hmm. Nah ini nggak usah pakai ini nih. Nggak usah pakai kurung sikunya. Ini siapa? Oh, ini Faizi. Ini hapus aja kurung sikunya. Gini harusnya nih. For season in seasons doang gitu. Nggak ada. Nggak jadi double. Tadi kamu double. Hapus dulu. Mana Faiza? Season not identified. Bisa. Oke. Tadi dirubahnya jadinya apa? Oh, oke. Oke. Coba scroll ke bawah. Tabnya ke... Oh, oke. Scroll ke bawah. Giana. Nah, di loopingnya nih katanya. For season in seasons. Number of genres. Udah sih, coba play lagi. Apa yang error itu kalau kita? Bisa sampai. Hmm, coba kalau di scroll ke atas. Hmm, hmm. Coba kamu select dulu deh, di komen dulu coba dari baris 28 sampai bawah kamu select. Enggak, boleh gitu juga. Iya, boleh, boleh, boleh. Sampai bawah ya. Coba di play. Lihat errornya masih ada nggak?
Nah, error nggak ada tuh, berarti oke. Coba diganti yang paling atas tadi ha, sampai baris 36 coba. Kamu pindahin ke 36. Enggak. Maksudnya yang tadi, enggak. Yang 28-nya dihapus. Nah, taruh lagi di paling bawah. Nah, play lagi. Nah, berarti udah mulai dari sini nih. Split genres. Coba komen deh, atau coba hapus dulu deh yang genresnya. Control X maksudnya. Control Z dulu, Control X. Nah, coba ini komennya dihilangin lagi. Mm-mm. Loh, aneh banget. Sebenarnya padahal nggak ada yang typo. Nggak kelihatan sih tepatnya. Control Z aja. Iya sih, padahal udah sama. Belum kelihatan. Giana. Nih, kamu boleh pakai link Google Docs aja ya untuk sementara. Nanti mau bikin file baru atau mau langsung ditimpa juga boleh. Nah, nih, boleh dipakai link yang ada di Google Docs ya. Boleh dibuka di chat Zoom dan langsung coba dikerjain. Oke, sisanya kita lanjutin ya. Ya, ini kan udah berarti ya udah muncul hasilnya seperti di gambar bawah di terminal. Kita nanti tinggal checklistin ya, seperti biasa checklistin lalu submit ya sampai dia kuning dan lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 seperti apa? Jadi nanti kalian tinggal pindahin aja angkanya ya. Ini udah ada sih. Angkanya pindahin di mana dia ngasih tahu mana yang aplikasi termahal atau kita dapat profit yang maksimum ya. Nah, berarti kalian tinggal pindahin. Oh, kita dapat berapa nih? 69 juta US dollar ya. Gede banget. Nah, kalian tinggal pindahin, terus ke nomor 3 itu yang angka 2-nya, dan yang bintang, itu kita tinggal geser-geser ya. Jadi musimnya mana, sesuaikan dengan urutan yang ada di sini. Lalu untuk kotak atau kolom jumlah, kita masukin angka yang ada di terminalnya, gitu ya. Jadi dimasukin 4 musimnya ke dalam tabel tersebut. Coba dibuat dulu ya.
Sip, udah kejawab semua? Bisa? Yang bisa ketik 4. Ya, udah ya, bisa ya. Sip. Kalau udah bisa, kita lanjutin lagi. Kalian tinggal klik tombol kembali. Lalu kita ke nomor satunya ya. Ya kan tadi ada bonus yang belum selesai tuh. Kita coba kerjain ya. Jadi untuk sisanya itu eh, kalian tinggal tambahin di bawahnya ya. Kita kan di sini ada tugasnya adalah sorry, kan di sini. Nah, kita kan pengen mendapatkan ya. Coba boleh minta tolong dibacain dulu satu soal ini sama Reja ya. Reja tolong bacain yang tugas bonus satu. Tugas bonus satu. Satu, body per data menjadi integer untuk jumlah instalasi. Saat mencatat jumlah instalasi, tanda plus harus diabaikan. Artinya jika jumlah instalasi dalam dataset adalah 1 juta plus, maka Anda perlu mengubah nilainya menjadi 1 juta. Dua, kelompokkan data berdasarkan jenis atau tipe dan audiens target. Content rating dengan cara apapun yang nyaman bagi Anda. Hitung jumlah rata-rata pemasangan atau install di setiap grup. Hasilnya dibulatkan dengan persepuluhan terdekat. Di tabel yang dihasilkan, temukan sel dengan nilai tertinggi. Data dalam sel ini berlaku untuk kelompok usia dan jenis aplikasi apa. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya yang udah Reja baca, kita akan coba lihat berdasarkan si usianya ya. Jadi nanti kalian tinggal bikin untuk pertama-tama adalah eh, kita mengubah tipe instalasi itu jadi integer ya. Nah, berarti kalian tinggal pakai yang namanya set install tersebut. Nah, kalian pakai yang namanya set install supaya dia bisa berubah ya menjadi eh, angka doang ya. Kalian tambahin set install di paling bawah. Nanti kita lihat aja print dev installs ya. Dev install dot value counts di sini. Oh, dia udah di.
Sorry, installnya kan udah dirubah ya? Installnya kan udah ada di atas, udah ada di atas ya. Nih di sini nih. Set install, berarti kita tinggal tambahin aja yang di value counts-nya. Nah, value counts-nya kan udah tahu nih. Kita udah mengubah, terus tanda plus harus diabaikan. Artinya jika jumlah udah kelompokkan data berdasarkan jenis tipe. Ini juga udah sih guys. Berarti kita tinggal jawab-jawabin aja guys. Ini kalian langsung ke bonusnya aja ya. Nah, ini bisa kita play aja langsung berarti. Nah, gunakan data yang berhasil Anda peroleh. Nah, kelompokkan data berdasarkan jenis tipe ya. Terus data dalam sel ini berlaku untuk kelompok usia apa? Sel dengan nilai tertinggi ya. Nah, berarti kita lihat nih, sel yang nilainya tertinggi itu yang mana ya? Kalian lihat dari sini, ini kan ada nih, everyone 10 plus ya. Berarti kelompok umurnya adalah everyone 10 plus. Terus untuk jenis aplikasinya, berarti kita tinggal lihat di sini, dia yang genre bukan ya. Oh, sorry, bukan jenis aplikasi yang di atas ya. Yang free sama paid, berarti jenis aplikasinya yang free. Gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah everyone 10 plus sama yang free. Ya, untuk yang bintang pertama. Ada hilangin deh supaya nggak terlalu panjang. Nah, kayak gitu ya. Kita tinggal lihat aja mana angka yang terbanyak sama umurnya itu yang mana kategorinya dan si jenis aplikasinya yang free. Ya, ini yang bintang pertama. Nah, kemudian untuk yang bintang kedua, di sini berarti dia pengen dapetin informasi tentang harga aplikasi ya. Nah, kita lihat nih nama aplikasinya apa yang paling mahal ya, yaitu si Command and Conquer. Command and Conquer, kalian copy aja. Jenis aplikasinya adalah dia muncul nggak di sini? Jenis aplikasi yang tipe. Tipenya Conan nih. Ini harusnya tipenya free ya. Nah, jadi itu yang aplikasi pertama yang Command and Conquer. Rival sama free. Oke. Terus yang gambar cuma dibaca aja dan bonus terakhir adalah ini cuma ngegabungin aja ya hasil semua pembersihan datasetnya. Sip, itu aja. Ada pertanyaan dulu semuanya? Belum ya? Sip. Kalau belum ada, kita cukupkan aja untuk kelas kita hari ini. Jadi nanti kita bisa lanjutin untuk ke bagian berikutnya. Hari ini kalian udah berhasil belajar yang namanya pembersihan data sama feature engineering. Nanti di pembersihan data itu kita perlu lakukan karena datanya kadang kotor, jadinya misleading dan feature engineering untuk menambahkan insight ya. Nah, mulai di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke study case. Kita akan coba ngerjain beberapa analisis data dari jenis industri yang beragam. Nanti bisa dipilih bebas dan kita lakukan pengelompokan data, filter, terus feature engineering juga bisa. Ya.
Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan, pasti kita cukupkan untuk pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya, bye-bye. Ernest, Faizi, Balkis, Faiza, Reja, Giana, sama Jazlan dan Daryl. Selamat pagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak.